Pernahkah kamu merasa langkahmu diikuti, tapi ketika menoleh, tidak ada siapapun di belakangmu? Itulah yang dirasakan Rina malam itu, di jalan yang gelap, tanpa lampu, di tengah heningnya kota yang seharusnya ramai. Rina menekan gas mobilnya sedikit lebih kencang, mencoba menyingkirkan rasa gelisah yang terus merayap di tubuhnya. Jalanan malam itu sepi. Hanya suara angin yang menyelusup di sela pepohonan yang melintang di sisi jalan, dan gemericik ban mobilnya di aspal yang retak. Ponselnya tergeletak di dashboard, baterainya hampir habis, dan sinyal nyaris tak ada. Dia baru saja pulang dari kantor lembur, menyelesaikan laporan yang harus dikirim besok pagi. Awalnya, ia tidak merasa khawatir. Tapi sejak keluar dari jalan raya utama, sesuatu terasa berbeda. Udara malam terasa lebih berat, seolah menekan dadanya. Lampu-lampu jalan pun redup, beberapa bahkan mati total, meninggalkan jalannya dalam kegelapan pekat. Rina menggigit bibirnya. Mungkin cuma jalanan sepi saja, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya berkata lain. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dia menoleh ke spion. Tidak ada siapapun. Hanya bayangan pepohonan yang menari-nari tertiup angin. Tapi rasa takut itu tetap menghantui. Setiap kali dia menoleh ke spion, bayangan gelap itu terasa bergerak lebih dekat, meski tidak ada mobil lain di belakangnya. Rina menelan ludah. Tangannya menggenggam setir lebih erat. Tiba-tiba, dari sisi kiri jalan, terdengar suara langkah kaki. Panik, ia menoleh ke arah pepohonan, tapi yang terlihat hanyalah kegelapan. Suara itu terdengar semakin dekat, seakan mengikuti mobilnya. Jantungnya berdetak kencang. Ia menekan pedal gas lebih dalam, mencoba menjauh dari rasa takut yang menyesakkan itu. Namun, entah bagaimana, suara itu tidak hilang. Ia bahkan merasa seakan terdengar dari dalam mobilnya sendiri. Tiba-tiba, lampu mobilnya menangkap bayangan seorang wanita berdiri di sisi jalan. Berbaju putih, rambut panjang menutupi wajahnya. Rina menjerit dan menginjak rem, tetapi bayangan itu tetap diam, menatap lurus ke arahnya. Mobil berhenti, dan di kaca spion, bayangan itu terlihat bergerak mendekat dengan cara yang tidak wajar, laksana melayang di atas tanah. Siapa kamu? Rina bergetar, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya senyuman samar dari bayangan itu, dingin dan kosong,
seakan menelan seluruh cahaya di sekitar. Rina mencoba melanjutkan perjalanan, tapi setiap kali ia menoleh, bayangan itu selalu muncul lebih dekat. Paniknya berubah menjadi ketakutan murni. Ia menyalakan klakson, menjerit memanggil bantuan, tapi jalanan tetap hening. Tidak ada seorang pun. Hanya malam dan bayangan itu yang mengikutinya. Ia memutar setir, mencoba mencari jalan keluar, tapi jalanan terasa seperti labirin tanpa ujung. Pepohonan menutup jalan, bayangan gelap membesar di depan, dan suara langkah kaki semakin nyata, kini terdengar di dalam mobilnya sendiri. Rina menggigit bibir, mencoba menahan tangis. Tangannya gemetar ketika ia menekan pedal gas lagi. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin bayangan itu mendekat. Wajahnya kini terlihat jelas, pucat, dengan mata hitam yang kosong. Tanpa bibir, hanya lubang gelap yang menatap lurus ke arah Rina. Mobilnya kehilangan kendali, tergelincir di jalan berkerikil. Rina menjerit, menahan setir, namun bayangan itu kini berdiri tepat di depan mobil, meski tidak ada pijakan kaki di tanah. Rina menutup mata, dan suara tawa perempuan pecah di telinganya, dingin, menusuk, membuat darahnya beku. Ketika ia membuka mata, jalanan telah berubah. Ia tidak lagi mengenali pepohonan, tidak ada lampu jalan, hanya kegelapan yang tak berujung. Bayangan itu bergerak lebih dekat, dan Rina bisa merasakan dinginnya menembus kaca mobil. Dengan putus asa, ia mencoba membuka pintu, namun tidak bisa. Pegangan pintu seakan diremas oleh tangan yang tak terlihat. Ia menjerit, namun suaranya seperti ditelan malam. Tiba-tiba, layar ponselnya yang hampir habis baterai menyala. Sebuah pesan muncul. Kau tidak akan pulang malam ini. Rina menjerit, tetapi suara itu bukan berasal dari telepon, melainkan dari dalam mobilnya sendiri. Bayangan itu kini berdiri di samping kursi penumpang, menatapnya dengan tatapan yang menembus jiwanya. Rina menutup mata, menunggu kiamat kecilnya tiba, namun yang terdengar justru detak jantungnya sendiri. Setelah beberapa saat, ia berani membuka mata. Jalanan sudah kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada suara langkah. Hanya hening, malam yang kembali sunyi. Rina menghela napas, merasa lega. Mungkin hanya mimpi, pikirnya. Ia menyalakan mobil dan melanjutkan perjalanan. Namun ketika ia menoleh ke kaca spion terakhir kali,
Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan itu duduk di kursi belakang mobil, menatapnya sambil tersenyum. Dan kali ini, senyumnya lebih lebar, lebih menyeramkan, seakan berkata, "Kau tidak pernah benar-benar sendirian." Rina menjerit lagi. Kali ini suaranya memecah malam, tapi siapa yang mendengarkan? Jalanan tetap gelap, kota tetap hening, dan bayangan itu tidak pernah pergi.